Senja mulai menyelimuti Old Trafford. Namun dari lorong pemain, sebuah energi baru meledak. Januari 2020 adalah momen ketika The Theater impian sedang haus akan pahlawan. Dan dari Portugal, datanglah seorang pria dengan api di matanya. Sebelum Bruno tiba, United seolah berjalan tanpa arah. Seperti raksasa yang lupa cara bertarung. Bruno datang bukan sebagai sekadar pemain baru, melainkan sebagai percikan api di tengah jerami kering. Sejak debutnya, ia membawa aura yang menolak kekalahan. Ia memberikan harapan saat tribun mulai terasa sepi dari impian. Mencetak gol, memberikan assist, dan yang terpenting, ia mengembalikan identitas kemenangan yang sempat memudar. Bruno tidak hanya bermain sepak bola. Ia hidup di dalamnya dengan intensitas yang hampir membakar. Kita sering melihatnya berteriak, mengarahkan rekan setim, bahkan berargumen dengan wasit. Bagi orang luar, itu mungkin terlihat berlebihan. Namun bagi pendukung Setan Merah, itu adalah simbol cinta. Ia adalah pemain yang akan tetap mengejar bola di menit ke-90. Meski timnya unggul 3 gol. Ia benci kekalahan lebih dari ia mencintai pujian. Mentalitas, menang atau mati. Inilah yang membuatnya sejajar dengan para pemimpin besar masa lalu di United. Secara teknis, Bruno adalah dirigen orkestra. Visi bermainnya melampaui statistik di atas kertas. Ia memiliki kemampuan untuk melihat celah, yang bahkan tidak disadari oleh penonton di layar televisi. Ia tidak takut kehilangan bola, demi mencoba satu umpan terobosan yang bisa mengubah hasil pertandingan. Dalam masa sulit sekalipun, ia tetap menjadi mesin yang terus berproduksi. Menjadi jantung yang memompa darah ke seluruh lini serang tim. Bayangkan sebuah malam di Old Trafford yang dingin. Di tengah lapangan, berdiri seorang pria dengan nomor punggung 8. Napasnya terengah, tapi matanya tajam memindai setiap pergerakan. Ketika ia menerima bola, waktu seolah melambat. Dengan satu ayunan kaki yang elegan namun mematikan, ia mengirimkan bola yang melengkung indah menuju gawang lawan. Saat jaring bergetar, ia tidak hanya merayakannya sendiri. Ia akan berbalik ke arah tribun, mengepalkan tangan, dan membakar semangat puluhan ribu orang. Ia adalah bukti bahwa untuk menjadi ikon di Manchester United, bakat saja tidak cukup. Kamu harus memiliki jiwa yang selaras dengan sejarah klub ini. Jiwa yang pantang menyerah, jiwa yang penuh gairah, dan jiwa yang memikul beban sejarah dengan kepala tegak. Bruno Fernandes bukan sekadar pemain. Ia adalah detak jantung yang memastikan bahwa di Manchester, warna merah akan selalu membara dengan keberanian. Namun, perjalanan ini tidak selalu tentang kejayaan. Ada momen-momen kelam yang menguji mentalitasnya. Namun, di saat banyak orang bersembunyi, Bruno justru berdiri paling depan. Ia memikul beban kritik, menerima ban kapten di tengah badai, dan tetap menunjukkan loyalitas tanpa batas di tengah godaan tawaran megah dari luar negeri. Mengapa Bruno Fernandes begitu ikonik? Bruno bukan sekadar gelandang dengan statistik gol dan assist yang luar biasa. Ia adalah personifikasi dari harapan yang sempat memudar di Old Trafford. Ia menjadi ikon karena keberaniannya memikul beban sejarah klub di pundaknya. Sejak hari pertama kedatangannya. Di era modern, jarang ditemukan pemain yang memiliki koneksi emosional begitu kuat dengan tribun penonton, menjadikannya simbol kepemimpinan yang nyata. Memberi dampak bagi Manchester United. Kedatangan Bruno adalah titik balik. Ia mengubah aura ruang ganti dari sekadar bermain menjadi berjuang untuk menang. Ia adalah mesin yang tak kenal lelah. Pemain yang hampir tidak pernah cedera dan selalu berlari paling jauh. Dalam dunia sepak bola yang menuntut fisik luar biasa, Bruno adalah sebuah anomali medis. Ia adalah pemain besi yang menolak untuk beristirahat. Setiap menit di lapangan ia habiskan untuk mengejar bola, menutup ruang, dan menekan lawan. Ketahanan fisiknya bukan sekadar stamina, melainkan wujud rasa tanggung jawabnya terhadap seragam yang ia kenakan. Ia memiliki mentalitas standar tinggi tanpa kompromi, menolak kekalahan dan selalu menuntut standar tertinggi dari tim. Bagi Bruno,
Hasil imbang terasa seperti kekalahan. Dan kekalahan adalah penghinaan. Ia dikenal sebagai sosok yang vokal. Sering terlihat memberi instruksi dan menuntut fokus penuh dari rekan setimnya. Ia adalah tipe pemimpin yang tidak akan membiarkan siapapun bermain di bawah standar. Manchester United. Karena ia tahu bahwa di klub ini, bagus saja tidak pernah cukup. Memilih tetap bertahan di periode tersulit klub demi membawa United kembali ke puncak. Loyalitas Bruno diuji ketika banyak klub besar Eropa mungkin menawarkan trofi instan. Namun, ia memilih jalan yang lebih sulit. Bertahan di periode transisi yang menyakitkan. Ia tidak mencari pelarian. Ia memilih untuk menjadi bagian dari solusi. Baginya, mengangkat trofi bersama. United memiliki nilai yang jauh lebih tinggi daripada meraihnya di tempat lain. Karena ia ingin menjadi orang yang mengembalikan kejayaan itu ke rumahnya. Impian saya selalu adalah bermain di level tertinggi. Sekarang saya di sini. Tugas saya adalah menjaga standar itu tetap tinggi. I don't play to be the best player on the pitch. I play to make my team the best team on the pitch. Saya tidak bermain untuk menjadi pemain terbaik di lapangan. Saya bermain untuk membuat tim saya menjadi tim terbaik di lapangan.